hanya 4 hari yang disanggupi oleh Aldi. Dan Aldi pun menyerah. Mbak Dewi, saya tidak sanggup Mbak Dewi. Saya nyerah, saya tidak sanggup melayani Mbak Dewi. Dan Mbak Dewi pun membiarkan. Kalau kamu tidak kuat, silahkan kamu pulang dan bawa uang ini. Dikasih uang yang total itu tidak sedikit, mungkin ratusan juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Ade di channel Lambereng. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah ataupun kronologi dari salah satu narasumber yang usianya itu masih terbilang sangat muda, kisarannya itu 23 tahun. Dia itu menceritakan kisah hidupnya saat dia ini nyaris ditumbalkan oleh tante-tante yang ternyata dia itu pelaku pesugihan. Pelaku pesugihan di sini sebut saja namanya Mbak Dewi. Untuk kelengkapan dan ceritanya bagaimana, kita langsung ke dalam ceritanya. Firman, anak muda yang usianya 23 tahun, dia itu baru saja yang namanya kena habis kontrak di salah satu perusahaan. Dia itu sempat nganggur selama hampir 1,5 tahun. Dan waktu itu mungkin waktu itu bukan hal yang mudah bagi Firman, karena dia itu sebagai tulang punggung di keluarganya. Nah, dia itu pernah mendengar salah satu kabar kalau ada yang namanya tante-tante atau wanita yang diharapkan oleh Firman. Dia itu mendengar ada yang membutuhkan seorang laki-laki sebagai pendamping hidupnya. Dan Firman pun mencoba mencari tahu informasi apa iya dan apa benar ada tante ataupun wanita yang sudah berusia ingin membutuhkan ataupun ingin mendapatkan laki-laki yang masih muda. Informasi itu digali oleh Firman sampai satu waktu dia akhirnya tahu betul. Dan saat dia ada di dalam rumah dari si pelaku ini, sebut saja namanya Mbak Dewi, ternyata di situ bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi ada 4 orang yang rata-rata usianya itu ya hampir sama dengan Firman. Itu ada 4 orang di dalam rumah Bu Dewi. Tapi Bu Dewi ini, dia itu tidak mau dipanggil dengan sebutan ibu ataupun disebut tante, tapi dia lebih condong disebut itu mbak. Ini sesuatu yang mungkin bagi Firman dan yang lainnya itu hal yang wajar, karena Mbak Dewi ini memang dia ingin menyeleksi sosok laki-laki yang pas untuk pendamping hidupnya. Nah, disitulah terjadi yang namanya semacam seleksi. Nah, seleksi ini ternyata apa yang dilakukan oleh Mbak Dewi? Seleksi itu dari sekitar 1 bulan lamanya Firman itu ikut dengan Mbak Dewi di rumah megahnya. Mereka itu berempat ditempatkan di kamar yang berbeda-beda. 1 minggu pertama, sebut saja namanya Aldi, itu di kamar pertama. Selama 1 minggu Aldi itu melakukan hubungan badan dengan Mbak Dewi. Bagaimana si Firman ini tahu kalau Aldi itu melakukan hubungan? Karena selepas ataupun setelah berhubungan selama 1 minggu, Aldi itu cerita sama Firman kalau ternyata Mbak Dewi itu ingin merasakan sensasi bagaimana berhubungan dengan saya. Itu kata Aldi ke Firman. Dan minggu kedua itu pun Mbak Dewi melakukan hubungan dengan yang keduanya, sebut saja namanya Osi. Dan Osi pun sama melakukan hubungan badan selama seminggu. Dan yang ketiga, sebut saja namanya Nizam. Nizam pun melakukan hal yang sama dengan Mbak Dewi. Nah, ini gilirannya Firman. Saat dia melakukan hubungan dengan Mbak Dewi, awalnya dia sangat canggung, karena
belum pernah yang namanya melakukan hubungan intim, apalagi dengan seorang yang usianya itu terpaut jauh. Tapi di sini sewaktu Mbak Dewi masuk ke dalam kamar dari Firman, dia itu merasakan aura yang beda, bukan seperti wanita pada umumnya. Kalaupun dia nafsu, ya nafsunya pasti terlihat dari aura wajahnya ataupun dari gerak fisiknya. Tapi yang dilihat oleh Firman itu tatapan dari Mbak Dewi, dan juga dia yang bernafsu sekali untuk melakukan hubungan badan. Itu aura kamarnya itu sudah sangat beda. Dan yang lebih membuat Firman itu semakin ketakutan, saat hendak melakukan hubungan itu, ternyata Mbak Dewi ini membawa satu kantong plastik yang kanan dan satu kantong plastik yang kiri. Jadi ada dua kantong plastik, yang satunya ini uang, yang satunya ini adalah kembang atau bunga. Dan kembang ini dibuka oleh Mbak Dewi, disebarkan di area tempat tidur atau di ranjang. Kata Mbak Dewi untuk Firman, ini untuk aroma terapi agar sensasi hubungannya lebih nikmat. Itu kata Mbak Dewi. Firman yang tidak tahu apa-apa, ya dia nurut-nurut saja. Tapi setelah kembang ini disebarkan, yang dilakukan seperti membaca mantra dengan menghadap ke arah tembok. Mentah apa yang dibaca, Firman itu ya duduk di atas ranjang sembari menunggu Mbak Dewi. Nah, setelah selesai, aura kamar yang tadinya biasa itu seperti ada angin yang berdesis. Itu bukan kipas ataupun AC. Angin itu nyata menghembus di area kamar, yang membuat suasana itu semakin merinding, yang membuat bulu kuduk Firman itu berdiri. Dia merasakan ini ada apa. Kalaupun hubungan dia tidak bakal seperti ini juga. Sampai beberapa menit, mungkin hampir setengah jam, Mbak Dewi ini seperti melakukan ritual. Tiba-tiba Mbak Dewi itu bangun dari tempat duduknya, yang dia itu duduk di lantai bersilah. Setelah dia bangun, dia tiba-tiba membuka bajunya dan meminta sama si Firman untuk segera membuka baju dan melakukan hubungan intim. Tapi Mbak Dewi ini melakukan dengan bahasa isyarat. Untuk membuka bajunya dia cuma menggerakkan tangannya, sementara Firman ini ya akhirnya mengikuti. Dan yang kedua, isyarat itu untuk melakukan hubungan badan. Firman yang bingung harus bagaimana. Dia buka baju, semuanya dia hanya telanjang. Mbak Dewi mendekati, langsung memacu birahinya. Dan disitulah terjadi yang namanya hubungan badan. Yang dirasakan Firman, karena dia mungkin seumur-umur belum pernah yang namanya melakukan hubungan intim. Kali pertama melakukan dengan Mbak Dewi, itu sensasinya luar biasa. Dia merasakan bagaimana Mbak Dewi itu dengan segala birahinya itu benar-benar dipuaskan untuk Firman. Sampai hampir 3 jam Firman melakukan hubungan badan dengan Mbak Dewi. Firman merasakan tubuh yang sangat lemas, alat vitalnya juga sangat perih. Ini yang dirasakan Firman. Tapi setelah 3 jam, suasana di dalam kamar yang diceritakan oleh Firman, dia tidak tahu apa yang terjadi saat 3 jam itu. Itu sesuatu yang aneh. Yang dia rasakan itu setelah 3 jam itu, tubuh lemas dan alat vital itu sedikit lecet ataupun perih. Jadi dalam ceritanya Firman, dia selama 3 jam dia itu seperti hilang kesadaran, hilang segala-galanya. Kenapa nangan? Jadi dalam berhubungan badan selama 3 jam itu, Firman itu benar-benar tidak dalam keadaan yang sadar sepenuhnya. Dan setelah berhubungan itu, kantong kresek yang satunya diberikan ke Firman. Ini uang untuk kamu. Uang itu sangat banyak. Dan Firman pun ya dengan senang hati, karena tujuan dia ke situ, ke tempatnya Mbak Dewi, ya dia kepingin dapatkan uang dari Mbak Dewi. Seorang wanita yang usianya baru 35, seorang wanita yang usianya 35 dengan kekayaan yang luar biasa,
Itu satu harapan dari Firman, kalau dia datang di rumahnya Mbak Dewi bakal dikasih duit, dan itu didapatkan oleh Firman. Itu dalam jangka waktu 1 hari setelah 3 minggu temannya itu digilir. Dan hari kedua yang dilakukan Firman harus melakukan hal yang sama. Tapi saat malam kedua itu jauh lebih berbeda. Karena Mbak Dewi yang biasanya dia ritual itu tidak langsung ritual, tapi dia langsung buka pintu. Tapi aura dari Mbak Dewi itu benar-benar mengerikan. Matanya memerah dan tangannya itu bukan seperti tangan Mbak Dewi yang di hari pertama, halus, lembut, tapi sedikit kasar. Dan dalam keadaan sadar, Firman berusaha untuk mengingat siapa dirinya. Di situ Firman melihat ada sosok genderuwo yang merasuki tubuh dari Mbak Dewi. Karena yang dirasakan Firman saat berhubungan yang kedua kalinya itu bukan Mbak Dewi. Tubuh dari Firman itu dirasakan dia itu seperti ada yang menggelitik, seperti bulu yang menempel di sekujur tubuhnya. Setiap kali dia posisi di atas, dia merasakan bagian atas. Setiap kali di bawah, dia merasakan di bagian belakang. Itu yang dirasakan oleh Firman saat dia sudah hampir 2 kali melakukan hubungan dengan Mbak Dewi yang sebenarnya itu sosok genderuwo. Dia baru sadar kalau ternyata sosok genderuwo ini menginginkan perjakannya dari si Firman. Dan saat hari esoknya, Firman ini ngobrol bersama Aldi, bersama Osi dan juga Nisyam, dan melihat ketiganya ini sesuatunya. Dan saat melihat yang ketiganya ini benar-benar berubah ataupun berbeda saat mereka itu baru kali pertama datang di rumahnya Mbak Dewi. Aldi yang awal, yang tubuhnya kekar, yang dilihat oleh Firman dia itu orang yang paling kuat di antara mereka, tapi setelah 1 minggu berhubungan itu terlihat sangat beda. Wajahnya pucat, bawaannya lemes, obrolannya sudah ngelantur. Ini sesuatu yang sangat beda saat mereka ini sedang ngobrol berempat antara Firman, Nisyam, Aldi ataupun Osi. Tapi yang paling parah itu Aldi. Dan saat setelah seminggu selesai Firman berhubungan dengan Mbak Dewi yang ternyata itu adalah genderuwo, giliran Aldi yang berikutnya. Tapi saat hari kedua Aldi ini, tapi saat mereka digilir oleh Mbak Dewi, bulan kedua yang dialami Aldi, dia tidak kuat sampai selama 1 minggu. Hanya 4 hari yang disanggupi oleh Aldi. Dan Aldi pun menyerah. Mbak Dewi, saya tidak sanggup Mbak Dewi. Saya nyerah, saya tidak sanggup melayani Mbak Dewi. Dan Mbak Dewi pun membiarkan. Kalau kamu tidak kuat, silakan kamu pulang dan bawa uang ini. Dikasih uang yang totalnya itu tidak sedikit, mungkin ratusan juta. Mungkin Aldi senang. Itu tinggal 3. Setelah Aldi ini pulang, berikutnya Osi. Dan kejadian Osi pun sama. Dia tidak sanggup hanya bertahan selama 3 hari. Sementara Nisyam hanya bertahan 2 hari. Gilirannya Firman melihat ketiga temannya yang sudah pulang semuanya. Firman tidak tahu harus bagaimana agar dia bisa kuat selama 1 minggu. Dia berusaha sebisa mungkin, tapi pada kenyataannya hanya 1 malam yang dialami oleh Firman. Karena di esok harinya, tubuh dari Firman, dia itu benar-benar merasakan sangat-sangat lelah. Bukan hanya kelelahan secara fisik, pikirannya dia itu ya sudah tidak seperti orang normal. Firman mengakui dia itu ya hayalannya itu kemana-mana, kepinginnya keluar, kepinginnya kesini. Dan yang lebih parah, dia selalu menginginkan hubungan badan. Tapi pada kenyataannya, 1 malam setelah dia melakukan hubungan dengan Mbak Dewi,
yang dirasuki oleh sosok genderuwo. Sosok itu menginginkan kematian dari Firman, dan Firman pun kabur dari rumahnya Mbak Dewi. Saat Mbak Dewi ini sedang sibuk di esok harinya, tanpa sepengetahuan Mbak Dewi, Firman keluar. Dia mencoba dan saat Firman ini keluar, dia mencoba mencari tahu di mana Aldi, di mana Osi, dan di mana Nisam, yang kebetulan mereka sudah tahu di mana tempat tinggalnya masing-masing. Firman mendatangi rumah Aldi. Saat ketemu Aldi di rumahnya, Aldi keadaannya sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang dulu kekar sangat kurus, wajahnya sangat pucat. Dan Firman sempat nanya, Aldi, sebenarnya kamu kenapa? Gak tahu Firman, tubuhku seperti ini, tubuhku ya seperti ini. Tubuhku itu ya seperti ini keadaannya Firman. Kamu kelihatan kurus, kamu kelihatan pucat. Iya Firman, semenjak kita datang ke rumahnya Mbak Dewi, kita seperti ini. Kalau kamu gimana Firman? Saya kabur dari rumahnya Mbak Dewi. Kamu dapat uangnya apa enggak? Saya enggak. Saya lebih memilih untuk kabur daripada saya harus melayani bejat nafsunya dari Mbak Dewi yang ternyata itu adalah genderuwo. Aldi kaget mendengar kata genderuwo. Maksud kamu apa Firman? Genderuwo itu apa? Aldi, apa kamu tidak merasakan kalau Mbak Dewi itu ingin memanfaatkan kita semuanya? Maksudnya apa? Kamu sudah pakai uangnya belum? Sudah. Dalam batin Firman kena Aldi. Dan benar, dari beberapa waktu semenjak ketemunya Firman dengan Aldi, 3 hari setelahnya Aldi meninggal dunia. Mendengar kematian Aldi, Firman menghubungi Nisam sama Osi. Mereka bertiga ini datang ke rumahnya Aldi, melayat. Saat datang ke rumah orang tuanya, Firman ini nanya sama orang tuanya, kenapa Aldi bisa meninggal? Bukankah dia punya uang untuk bisa berobat? Orang tuanya cerita, sudah saya usahakan nak, tapi dari beberapa medis yang didatangi saya untuk anak saya dikatakan dia kena penyakit kronis di alat kelamin yang membuat dia tidak bisa disembuhkan secara medis, harus dioperasi, dan operasinya itu ada di luar negeri. Dan orang tuanya tidak menyanggupi, sampai singkat ceritanya ya Aldi meninggal. Dia tidak sanggup menahan rasa sakitnya, karena semalam sebelum Aldi meninggal dia merintih sakit, dan yang dipegang itu alat vitalnya. Dia merasakan betapa sakitnya, dan dari para pemandi jenazah cerita kalau di alat kelaminnya itu selalu mengeluarkan darah dan nanah. Firman kaget mendengar salah satu pemandi jenazah yang cerita, apalagi Osi sama Nisa. Dia khawatir kalau dirinya juga bakal mengalami hal yang sama seperti Aldi. Ketiganya selesai mendengarkan cerita dari keluarga ataupun dari pemandi jenazah. Setelah mereka melayat, selesai pemakaman, mereka ini sempat pamitan sama keluarganya. Mereka balik masing-masing. Tapi saat di tengah jalan, tepatnya tuh di lampu merah, Nisam sama Osi yang pakai mobil sendiri-sendiri itu terjadi kecelakaan secara tiba-tiba. Itu dari belakang, itu membuat Firman yang ada di samping itu sempat kaget karena melihat mobilnya Osi, mobilnya Nisam itu diseruduk dari arah belakang, dan itu membuat keduanya itu yang meninggal seketika. Saat Osi ini keluar, karena di situ bukan cuma hanya Osi sama Nisam, ada beberapa yang lain, tapi anehnya yang lainnya itu tidak mengalami sampai yang namanya meninggal. Ya kalaupun luka itu wajar, tapi kenapa Osi dan Nizam itu meninggal? Itu saat kejadian di lampu merah, adanya truk yang dari belakang itu menabrak mobil Osi dan Nizam. Dalam batin Firman, apakah kedua temanku yang pernah berhubungan dengan Mbak Dewi dijadikan tumbal? Setelah melihat keduanya itu
Nizam setelah melihat keduanya itu Ozi dan Nizam ini meninggal, Firman yang ketakutannya itu benar-benar dirasa oleh dirinya, Firman ini melanjutkan dia ke arah kontrakannya. Nah sampai kontrakan dia itu masih terbayang-bayang dengan Ozi, Nizam dan Ardi. Ketiganya ini sudah meninggal dunia. Dia sangat ketakutan sampai hari itu sore hari dia tidak berani datang ke rumah untuk Firman itu tidak berani datang untuk ke tempat di mana Ozi dan juga Nizam itu dimakamkan. Firman lebih memilih untuk tinggal di kontrakan karena dia sangat ketakutan dengan kejadian dua temannya yang meninggal setelah melayat Aldi. Saat malam harinya, Firman benar-benar merasa ketakutan. Apakah yang dirasakan Firman ini nyata atau tidak? Karena di dalam kontrakan dia itu seperti melihat bayangan hitam itu selalu muncul setiap dia itu hendak memejamkan mata. Sampai Firman itu tidak bisa tidur. Dia tidak berani untuk menutup mata karena setiap kali dia mau memejamkan mata, bayangan itu sekilas ada di depannya. Dan bau kemenyan, bau amis darah itu sangat dicium, itu sangat dicium baunya oleh Firman. Sampai beberapa jam Firman yang ketakutan di dalam kontrakan. Dan di esok harinya Firman yang merasakan ada yang ganjil di dalam kontrakan dan juga tentang dirinya yang sudah berhubungan dengan Mbak Dewi. Firman mencoba mencari tahu itu lewat praktisi. Dia datang ke praktisi menceritakan siapa Mbak Dewi dan siapa teman-temannya yang sudah meninggal. Dari penjelasan praktisi, Firman mendapatkan jawaban kalau ternyata ketiga teman kamu Firman yang masih muda dengan meninggal yang secara tidak wajar, mereka hanya diperalat dan dijadikan alat pesugihan dari Mbak Dewi. Firman kaget. Firman sempat khawatir dirinya, Pak Kiai, terus bagaimana dengan saya? Saya juga melakukan hubungan dengan Mbak Dewi. Pak Kiai nanya, apa yang sudah kamu dapatkan dari Mbak Dewi itu? Dia menceritakan kalau dia pernah diberikan uang, tapi uang itu tidak sempat dibawa pulang. Beda dengan Aldi, Nizam ataupun Ozi, uang itu sudah diterima dan dibawa oleh ketiganya. Karena Firman keluar itu ya kabur, bukan sesuai dengan permintaan dari Firman yang pamitan sama Mbak Dewi. Dari penjelasan Pak Kiai, di situ Firman diberikan sedikit wawasan yang membuat dia tenang. Untung saja kamu tidak bawa uang itu. Seandainya uang itu kamu bawa, mungkin kamu juga bernasib sama seperti Aldi, Nizam ataupun Ozi. Tapi saya masih khawatir Pak Kiai. Saya masih takut karena semalam Pak Kiai, saya itu selalu melihat bayangan hitam, sosok genderuwo yang pernah menyetubuhi saya. Pak Kiai pun menjelaskan, itu untuk kamu sendiri dan tubuh kamu yang memang sudah ada wadah ataupun yang sudah membuat sosok genderuwo itu disetubuhi kamu. Kamu harus diruqyah. Dan mulai hari itu juga Firman itu meminta Pak Kiai itu untuk meruqyah dirinya. Dan saat diruqyah, dari penjelasan Pak Kiai, karena Firman secara tidak sadar, dia tidak tahu bagaimana saat dia diruqyah. Tapi setelah diruqyah dia baru tahu apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, kalau sosok genderuwo itu benar-benar ada di dalam tubuh Firman. Dan dia juga menginginkan tubuhnya Firman. Setelah mendapatkan saran dan bimbingan dari Pak Kiai, Firman diminta untuk tetap istiqomah, melakukan sholat 5 waktu, melakukan zikir malam. Yang tujuannya apa? Agar sosok genderuwo itu tidak datang untuk menghantui, bahkan yang lebih parahnya bisa membuat Firman itu celaka. Tapi saat Firman ini berusaha untuk membuat benteng diri dengan cara mendekatkan diri sama yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mudah bagi Firman karena yang dirasakan Firman itu ketakutan, gemeteran, bahkan rasa cemas itu selalu hadir. Tapi
Tapi saran dari Pak Kiai, ketakutan yang sesungguhnya itu karena Allah, bukan karena makhluk. Nah disitulah firman itu benar-benar kuat. Dia mencoba memasrahkan dirinya, jikalaupun aku harus mati, tapi bukan karena makhluk itu. Sampai singkat ceritanya, makhluk itu tidak bisa menembus firman, tidak bisa merasuki firman. Tapi yang dialami oleh Mbak Dewi, ternyata dibalik dia sudah menjadikan dirinya sebagai orang yang banyak menumbalkan para pemuda. Mbak Dewi mengalami dampak dari selamatnya firman. Firman sempat nanya beberapa tetangga dari Mbak Dewi kalau ternyata Mbak Dewi itu sering bolak-balik ke rumah sakit. Itu semenjak firman itu diruqyah kurang lebihnya itu hampir beberapa bulan, dan firman juga berusaha untuk benteng dirinya. Dan sampai singkat ceritanya mungkin kurang lebih 1 tahun yang dialami Mbak Dewi dari selamatnya firman, Mbak Dewi mengalami penyakit yang sangat mengerikan. Sampai singkat ceritanya firman akhirnya tahu siapa sebenarnya Dewi. Firman enggan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar di luar nalarnya. Semoga dari kisah firman ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancar rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa agar tetap mengikuti cerita dari Lambe Ireng ini bersama saya Pak Ade. Tekan subscribe dan juga